Oke, nah sebelumnya saya review sedikit terkait dengan kinematika benda tegar ya kemarin. Jadi benda tegar itu kita asumsikan bahwa jarak antar partikel jarak antar partikelnya itu selalu konstan, ya, atau jarak antara dua titik di benda tegar itu selalu konstan. Akibatnya eh, setiap saat tuh titik-titik itu menempuh sudut yang sama, artinya memiliki kecepatan sudut yang sama dan memiliki percepatan sudut yang sama. Nah, kemudian untuk terkait dengan rotasi, jadi hukum 2 Newton untuk rotasi itu adalah sigma torsi ya, sama dengan momen inersia dikali alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut ya. Nah, kemudian kita harus hitung torsi ini terhadap suatu sumbu putar tentunya. Di sini kita terhadap O, misalkan O itu bisa pusat massa atau bisa sumbu putar yang lain. Kemudian ini momen inersia untuk sistem partikel ya, itu hanyalah jumlah dari MI RI tegak lurus kuadrat. Kemudian torsi juga sama dengan itu R cross F ya. Kemarin kita sudah belajar harusnya bagaimana menghitung torsi. Ini contoh-contohnya saja. Nah, ini juga menghitung momen inersia. Nah, kemudian spesifik untuk benda tegar, kita ganti sigma itu menjadi integral ya. Jadi ini beberapa, kita juga menghitung beberapa contoh terkait dengan momen inersia beberapa objek ya. Ini adalah contohnya batang homogen misalkan, kemudian kawat melingkar, keping homogen, dan terakhir bola juga kita sudah hitung sebenarnya. Nah, kemudian untuk teorema sumbu sejajar juga bisa kita gunakan. Jadi kalau saya tahu berapa momen inersia terhadap pusat massa, saya bisa hitung momen inersia relatif terhadap sumbu P, di mana sumbu P itu adalah sumbu yang sejajar ya, terhadap sumbu yang lewat ke pusat massa. Itu sama dengan I terhadap sumbu P sama dengan I terhadap pusat massa ditambah massanya dikalikan dengan jarak geser sumbunya ya. Nah, contohnya ini yang kemarin, jadi kalau saya punya batang diputarnya di ujung, bukan di pusat massa, itu maka momen inersianya kita bisa gunakan teorema ini ya. Jadi I terhadap sumbu P itu sama dengan 1/3 ml kuadrat ya. I terhadap pusat massanya tadi 1/12 ya, ml kuadrat. Nah, kemudian berikutnya kita belajari kasus yang statika benda tegar. Ya. Jadi di mana kita tinjau objeknya itu dia statik ya, tidak bergeser, pusat massanya tentunya tidak bergeser, dan tidak berputar juga gitu ya. Jadi sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma F-nya sigma torsinya sama dengan 0 juga. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ya. Nah, sekarang kita akan bahas kalau dia ada rotasi gitu ya. Jadi geraknya kita bahas yang pure rotation dulu. Sebelum nanti kita gabung bahwa akan ada gerak translasi dari pusat massa dan rotasi gitu ya. Jadi sekarang kita akan bahas gerak yang pure rotation ya. Rotasi murni dulu. Nah, misalkan saya punya sebuah batang homogen, sebut aja massanya M, panjangnya L gitu.
seperti ini misalkan. Jadi ini masanya M, panjangnya L. Nah, kemudian diengsel di titik P. Diengsel di titik P begitu. Nah, kalau diengsel di titik P, jadi batang ini dia tidak bisa bergeser kemana-mana ya. Jadi dia hanya bisa berotasi relatif terhadap sumbu putarnya gitu ya. Nah, kalau misalkan pada awalnya dia berada pada posisi yang horizontal seperti ini, ya, kemudian kita rilis, kita lepaskan, gitu. Maka ya setiap titik itu akan berotasi ya. Dan rotasinya dia lagi setiap titik akan menempuh sudut yang sama. Jadi ini membentuk apa namanya? Seperempat lingkaran ya semuanya. Nah, kalau saya tinjau ketika benda itu ada di sini, misalkan si batang ini ada di sini. Tinjau suatu saat misalkan batang ada di sini, sebut aja ketika menempuh sudut theta ke sini. Nah, sekarang kita lihat karena geraknya itu pure rotation ya. Pure rotasi itu artinya tadi setiap titik bergerak melingkar saja terhadap sumbu putar, tidak ada pergeseran pusat massa, ya, tidak ada gerak translasi dari pusat massa. Nah, sekarang kita lihat, nah, kalau saya gambarkan gaya-gayanya, kita gambar diagram benda bebasnya. Tentunya karena batang homogen, center of mass-nya, pusat massanya ada di tengah-tengah. Kemudian ada gaya berat ke sini. Dan kemudian ada gaya engsel ya. Ini P. Ini P. Kemudian ada gaya engsel di sini. Yang kita nggak tahu kemana ya. Yang jelas ada gaya engsel di sini. Ada komponen horizontal dan ada komponen yang vertikal. Nah, kalau kita lihat, kalau saya hitung torsinya terhadap sumbu putar P, kalau saya hitung torsi terhadap sumbu putar P, karena gayanya, sebenarnya gayanya ada dua ya, ada gaya berat dan ada gaya dari engsel. Nah, tapi karena saya bikin sumbu putarnya di P, dan gaya engsel itu juga bekerja di P ya, maka torsinya sama dengan 0. Jadi artinya yang punya kontribusi terhadap torsi itu cuman yang gaya berat saja ya. Nah, sekarang kemarin kita bikin asumsi juga terkait dengan tanda dari torsi gitu ya. Nah, kita bikin ya, kemarin di mana kita bikin tandanya ya? Di sini ya, kalau nggak salah. Janjian tandanya adalah apa saya? Nah, ini dia. Jadi kalau dia berputarnya, torsinya menyebabkan objek itu berputar berlawanan jarum jam, maka dia positif. Kalau dia menyebabkan sistemnya berputar searah jarum jam, maka dia negatif gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita bikin hitung torsinya, maka dia akan menyebabkan batang tuh berotasi searah jarum jam ya. Maka ini bisa kita kasih tanda
negatif di sini torsinya. Nah, jadi kalau saya hitung torsinya adalah minus masanya mg dikali jarak dari P ke titik center of mass-nya itu adalah L per 2 dikali sudut apitnya ya. Sudut apitnya apa tuh? Karena ini vektor R-nya, maka sudut apitnya adalah yang ini. Ini berapa sudutnya? Theta bukan? Bukan ya. 90 min theta berarti ya. Jadi sin 90 min theta. Atau saya bisa tuliskan jadi minus mg L per 2 kali cos theta ya. Nah, berapa momen inersianya? Karena diputar di ujung, momen inersianya tentunya adalah 1/3 tadi ya, M kali L kuadrat. Ini momen inersia batang terhadap sumbu P ya. 90 min theta ini adalah sudut apit antara F dengan antara gaya berat berarti ya dengan R-nya. Nah, jadi kalau saya hitung dari hukum 2 Newton, gerak rotasi ya terhadap sumbu P. Jadi sigma tau P itu sama dengan apa? I kali P kali alfa. Jadi kalau saya hitung minus mg L per 2 cos theta sama dengan 1/3 M L kuadrat kali alfa. M-nya bisa saya buang. Jadi saya dapatkan apa? Alfa sama dengan 3/2 Q per L ya, kali cos theta ya. Jadi saya dapat percepatan sudutnya ya. Nah, saya dapat percepatan sudutnya. Nah, tapi dari sini kita bisa ngitung lebih jauh karena saya punya alfa itu sama dengan d omega dt. Ya. Nah, tapi di sini tidak ada t-nya ya pada argumen alfa. Tapi sebenarnya ada kebergantungan terhadap t-nya. Jadi ini tidak konstan sebenarnya. Karena di sini ketika objeknya itu bergerak, ketika batang itu bergerak, ya, dia bergerak rotasi gitu ya, mengayun dari posisi vertikal sampai ke bawah gitu. Kita bisa lihat sudutnya selalu berubah ya, tetanya selalu berubah. Nah, berarti sebenarnya di sini ada kebergantungan terhadap T, tapi di mana? Di theta ya. Jadi tetanya ini sebenarnya fungsi dari waktu. Nah, jadi saya bisa gunakan aturan rantai di sini. Jadi saya punya d omega d theta dikali d theta dt. Nah, tapi saya tahu juga kalau d omega dt, d theta dt itu adalah
omega ya. Nah, akhirnya saya bisa tuliskan alfa itu sama dengan omega dikali di omega d theta. Nah, karena alfanya adalah, ini ada minusnya ya. Adalah minus ini ya. Jadi saya punya akhirnya d omega d omega itu sama dengan minus 3/2 Q per L cos theta d theta. Saya bisa integralkan di sini. Dari theta sama dengan 0. Ini kita sebut saja karena dilepaskan ya. Jadi dari omega sama dengan 0 juga di sini. Nah, jadi yang sebelah kanan saya punya setengah omega kuadrat sama dengan minus 3/2 Q per L. Sebentar, saya ada yang keliru di sini. Mana yang keliru ya? Alfanya negatif. Oh iya. Pak, itu enggak G kali L ya, Pak? G kali Gimana? cos theta. Sorry, nggak kurang jelas. Itu enggak G kali L cos theta, Pak? Q per L dong. Kan di sini ada L kuadrat. Oh iya, Pak. Ini ada L1 di sini. Jadi G per L harusnya. Sebentar, mana saya kelirunya? Alfa sama dengan d omega dt. Ini saya dapat atau gini aja lah. Ya, terkait dengan konvensi gitu ya. Terkait dengan konvensi apa? Torsi ya. Terkait dengan konvensi dari torsi ya. Ini agak susah karena semuanya negatif gitu ya. Jadi kita harus keep track sebenarnya. Jadi Anda bisa pilih aja lah kalau gitu. Sebenarnya ini tidak harus sih. Ya. Tapi ya tadi kita keep tracknya agak susah. Jadi konvensinya ya Anda bisa pilih salah satu saja ya. Jadi Anda bisa pilih ini yang standar, ini yang positif, dan ini yang negatif gitu ya. Nah, atau Anda bisa pilih sebaliknya. Boleh juga ini yang positif. Kalau ini yang positif berarti kebalikannya yang negatif gitu ya. Nah, Anda bisa pilih aja. Nah, kalau saya pilih, kalau untuk kasus begini, ini sebenarnya bisa saja saya pilih begini, tapi nanti saya harus keep track negatifnya karena alfanya negatif, omeganya negatif, semuanya negatif. Kalau kita kerja di bidang memang agak susah gitu.
Jadi ini saya pilih konvensinya saja. Saya pilih yang yang searah jarum jam itu positif. Biar ini jadi positif. Ini jadi positif, ini jadi positif. 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 Nah, tapi yang perlu Anda yakinkan adalah bahwa konvensi ini Anda harus beritahu di awal, ya, sehingga ketika pengerjaan Anda tahu bahwa kalau alfanya ini positif, berarti sebenarnya dia bergerak dari asalnya dilepaskan, bergerak dipercepat sepanjang searah jarum jam gitu ya, searah jarum jam. Nah ini jadi sin theta, itu. Jadi saya dapatkan omega kuadratnya sama dengan apa? 3G per L kali sin theta ya. Kita dapatkan ini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Tentunya ini omeganya berarti sama dengan akar 3G per L kali sin theta ya. Nah, ini bisa hitung tetanya di sini sebenarnya karena omega itu adalah d theta dt. Ya, Anda bisa integrasi lagi sekali lagi. Tapi susah ngitungnya. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya. Saya masih kurang paham Pak yang perbedaan penggunaan searah jarum jam sama beda jarum jam tuh apa sih pengaruhnya apa ya Pak? Ya sebenarnya ini tuh terkait dengan sumbu koordinat sebenarnya. Nah, terkait dengan pemilihan sumbu koordinat. Jadi karena dari awal juga saya sudah jelaskan yang namanya sistem koordinat itu bebas sebenarnya kita yang pilih ya gitu. Jadi konvensi torsi ini juga sama. Ini datangnya sebenarnya dari hubungan ini sih, bahwa torque itu sama dengan R cross F gitu ya. Nah, jadi kalau saya bikin sistem koordinatnya misalkan untuk kasus yang ini ya, kalau saya bikin sistem koordinatnya begini yang standar, sini X, sini Y begitu, ya, maka ini sebenarnya analog dengan pemilihan bahwa kalau berlawanan arah jarum jam itu dia positif gitu ya. Kenapa? Karena sumbu Z-nya ke sini. Nah, tapi kalau saya balik, kalau saya bikin pemilihan begini, ini X, Y-nya ke bawah, gitu. Nah, maka sumbu Z-nya ke belakang. Nah, ini sebenarnya adalah pemilihan yang sistem koordinat yang kedua, yang kesini yang positif. Kenapa begitu, Pak? Nah, sekarang kita lihat aja. Kalau saya punya ini adalah misalkan RO misalkan ya. Ini adalah RO. Untuk kasus yang pertama, gaya berat itu arahnya ke bawah. Kalau gaya berat arahnya ke bawah, maka W itu adalah minus mg.
arah J untuk kasus yang pertama yang ini. Sedangkan yang ini W-nya adalah plus MG arah J gitu ya. Karena dia ke bawah dan W-nya ke bawah gaya beratnya dan Y-nya positifnya ke bawah. Nah, bagaimana dengan RO-nya? Nah, RO-nya itu kan berarti saya bisa proyeksi sini. Yang ini adalah RO L per 2 ya, karena panjangnya adalah L per 2. L per 2 cos theta. Yang ini adalah L per 2 sin theta. Gitu. Nah, jadi saya bisa bikin RO-nya untuk kasus yang ini. Itu berarti X-nya positif ya, L per 2 kali cos theta I min sin theta J. Sedangkan RO yang ini, kalau pakai koordinat yang ini, itu jadi positif-positif ya. Cos theta I plus sin theta J. Nah, kalau Anda cross, ya, pakai yang koordinat yang pertama, yang kiri, itu nanti Anda dapatkan minus MG L per 2 cos theta arah K. Nah, tapi kalau Anda hitung yang ini, itu plus MG L per 2 cos theta arah K. Gitu ya. Nah, jadi pemilihan tanda positifnya ke searah atau berlawanan jarum jam, itu sebenarnya sama saja dengan Anda memilih sistem koordinat sebenarnya. Gitu. Nah, sama halnya dengan yang dulu, pemilihan sistem koordinat itu tidak berpengaruh apa-apa sebenarnya pada kesimpulan fisis kita gitu ya, kesimpulan fisisnya. Cuman masalah tanda aja. Toh sama-sama saja. Kalau Anda pilih positifnya berlawanan jarum jam dan kemudian Anda dapatkan tandanya negatif, berarti kan kebalikan. Berarti dia berputarnya itu searah jarum jam. Gitu. Sekarang kalau kamu pilih positifnya itu searah jarum jam dan hasilnya juga ternyata positif, oh ternyata berarti dia rotasinya itu searah jarum jam. Kan kesimpulannya sama bahwa baik Anda pilih yang kiri maupun pilih yang kanan, itu kesimpulannya sama-sama batangnya itu berotasi searah jarum jam gitu. Itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih baik Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya. Silahkan. Jadi kalau seandainya kita pakai konvensi torsi yang sebaliknya, berarti W kuadratnya kan, omega kuadratnya kan dapat negatif. Jadi tanda negatif itu cuma sebagai arah dan saat di perhitungan tidak perlu ditulis. Sebenarnya kalau kita tadi pakai tanda yang ini, yang apa namanya? Yang pakai yang ini gitu ya. Nah, ketika kita melakukan aturan rantai ini harus hati-hati gitu ya. Kenapa harus hati-hati? Di sini kan sebenarnya kita punya omeganya itu kan negatif sebenarnya, karena dia geraknya juga kan searah jarum jam dan kita berlawanan kan pilihnya gitu. Nah, jadi ketika saya pilih yang ini suku d omega d theta ini, nah, itu juga harusnya, jadi kalau saya pilih, karena gini, kalau saya pilih konvensinya searah jarum jam, berlawanan jarum jam, itu yang bikin susah itu adalah konvensi buat theta sebenarnya, karena tetanya pemilihan sudut itu positifnya berarti maksudnya searah berlawanan arah jarum jam gitu ya.
Nah, jadi ketika kita ngitung di omega d theta, ya, itu berarti ada suku negatif dibagi dengan negatif lagi gitu ya. Nah, jadi di sini ketika kita pilih yang ini, maka di sini harusnya ada negatifnya gitu. Nah, kita harus keep track itu yang agak susah sebenarnya. Nah, sehingga jadi nanti ada negatif-negatif. Jadi akhirnya dia positif gitu ya. Pengen menghindari tadi lebih mudah kita merubah konvensi gitu ya daripada kita keep track tanda negatifnya gitu sebenarnya. Nah, jadi ketika kita pemilihan ini itu harus hati-hati memang gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi problemsnya tadi kenapa harusnya nggak negatif, harusnya dia positif, tapi problemsnya itu muncul di sini gitu ya. Ketika aturan rantai yang ini. Berarti kalau kita pakai konvensi torsi yang gitu, data-datanya kita buat negatif. Ya bisa kita keep track dari sini, ya. Atau oke lah saya bahas sedikit yang di sini. Tadi kan apa? Kita ketemunya kan alfanya untuk konvensi yang gini ya, yang ini positif. Kita punya alfanya itu minus ya tadi ya, 3/2 G per L kali cos theta gitu. Nah, terus kita dapat, saya dapat alfanya itu sama dengan omega d theta. Oke lah. Di sini. Nah, kemudian ketika saya bisa integralkan kan jadi omega d sama dengan minus 3/2 G per L kali cos ya. Kali cos theta. Ini kemudian saya integralkan. Ini dari theta sama dengan 0. Ini dari omega sama dengan 0. Ini dari theta sama dengan 0. Nah, tadi karena kita pilih berlawanan jarum jam itu adalah positif gitu kan, dan sedangkan geraknya itu ke bawah. Nah, jadi kalau geraknya ke bawah, ya kalau kita pilih yang koordinat yang ini, yang konvensi ini, itu kan berarti kondisi ini itu dia sebenarnya kuadran 4 kan gitu ya. Karena ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya ke atas. Gitu. Jadi ini kuadran 1 di sini, kuadran 2, kuadran 3, ini yang kuadran 4. Ya. Nah, kalau dia kuadran 4 kan sebenarnya jadi tetanya tuh dia tidak positif gitu ya. Tapi tetanya dia nilainya negatif ketika kita hitung terhadap X positif gitu. Nah, jadi Anda bisa hitung sebenarnya karena ini di kuadran 4, jadi batas atasnya sebenarnya yang berubah gitu ya. Jadi dari theta sama dengan 0 tapi nggak sampai theta tapi sampai minus theta gitu ya. Atau sampai 2V min theta gitu ya. Itu juga boleh. Karena dia kuadran 4 itu kalau di sini. Nah, tapi kalau saya pilih yang tadi, sumbu Y-nya sekarang tidak lagi ke atas, tapi pakainya ke bawah. Kalau saya pakainya ke bawah, kuadran 1-nya jadi yang ini. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Nah, karena sekarang kalau saya pilih yang sumbu Y, yang konvensi yang searah jarum jam itu positif, ada di kuadran 1 sekarang, makanya di sini batasnya sampai theta gitu, sampai plus theta ya. Itu sih sebenarnya. Nah, jadi kan kalau saya hitung ini jadi setengah omega kuadrat sama dengan min 3/2 G per L kali sin min theta gitu kan ya. Ya ini kan sama aja jadi 3/2 G per L sin theta.
Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi memang yang ini agak susah itu karena kita pakainya 3 dimensi sebenarnya sistem koordinatnya gitu ya. Nah, jadi daripada kita keep track, ya boleh saja sih gitu ya. Anda pokoknya saya mau pakai yang atas gitu. Ya boleh aja sih, tapi harus hati-hati memilih tandanya. Nah, termasuk saya, kalau saya itu saya senangnya itu pakai salah satu. Saya senangnya pakai yang atas aja gitu. Saya jarang pakai yang bawah sebenarnya. Tapi ya saya perkenalkan aja sekalian lah gitu. Tanggung, banyak yang nanya juga tadi. Bahwa startnya sebenarnya dari sini ya. Anda bisa kan Anda udah belajar cara nge-cross vektor. Anda coba aja cross R omega dengan R omega pakai 2 koordinat yang berbeda. Dapatnya begini. Tapi kesimpulannya sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Ada? Oke. Ini saya bawa lagi. Copy. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Ini kasus yang sama. Nah, sama halnya sebenarnya dengan kasus partikel ya, dan sistem partikel, kita juga bisa gunakan relasi energi ya. Kita juga bisa gunakan relasi energi untuk menyelesaikan sistem seperti ini gitu ya. Nah, karena gaya yang bekerjanya itu sebenarnya hanya yang efektif, gaya yang bekerjanya hanyalah gaya berat ini gitu. Ya. Tadi kan gaya apa namanya? Gaya engsel itu kan dia tidak menyebabkan objek itu berpindah sebenarnya, hanya menyebabkan objek itu ditahan di titik P gitu ya. Jadi si gaya engsel ini tidak menyebabkan ada perpindahan apa-apa. Karena dia tidak menyebabkan ada perpindahan apa-apa, maka sebenarnya usaha oleh gaya engsel itu pasti sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi yang melakukan usaha itu hanyalah gaya berat, dan gaya berat itu konservatif tentunya. Jadi kita bisa gunakan relasi ini, kata E. Sama dengan plus delta U sama dengan WNK di sini. Nah, WNK-nya tadi hanya gaya engsel saja, tapi gaya engsel tidak menyebabkan usaha apa-apa. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang harus hati-hati sebenarnya di sini terkait dengan energi kinetik dan energi potensial. Pertama, terkait dengan energi kinetik, karena geraknya rotasi. Karena geraknya rotasi, maka energi kinetiknya juga ada yang kita sebut sebagai energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi itu adalah setengah I dikali omega kuadrat, tentunya terhadap sumbu putar tertentu.
Dan terkait dengan energi potensial, nah, ini untuk energi potensial, U itu kan sama dengan M kali G kali H ya. M kali G kali H gitu. Nah, yang jadi masalah itu yang harus hati-hati itu penggunaan H di sini. H itu kan ketinggian dia, ketinggian dari suatu acuan tertentu. Nah, masalahnya ini ketinggiannya siapa gitu ya. Karena kalau saya pilih acuan di sini, ya, misalkan ini adalah titik acuan kita, Y sama dengan 0 gitu. Nah, ketika dia dalam posisi miring seperti ini, ketinggiannya kan beda-beda. Ya. Ketinggian titik yang ujung ini dengan ketinggian titik yang di pusat ini kan dia nggak sama. Di pusat malah ketinggiannya tetap sama dengan Y sama dengan 0 gitu ya, nggak berubah. Nah, jadi harus di-fix untuk setiap objek gitu ya, bahwa ketika kita meninjau benda tegar, dan ketika kita menggunakan rumus energi potensial gravitasi, maka H di sini itu adalah selalu merujuk kepada ketinggian dari pusat masanya ya. Dari pusat massa. Nah, jadi karena ini begini, tinggi ini adalah tadi L per 2 sin theta ya. L per 2 sin theta. Kalau ini adalah kondisi yang inisial, ini yang final, maka kita bisa hitung bahwa K final minus K inisial ditambah dengan U final minus U inisial sama dengan 0 gitu. Maka saya punya apa? K finalnya adalah setengah I omega kuadrat, I terhadap P tentunya, dikurangi 0 karena awalnya dia diam, ditambah U finalnya adalah minus M G L per 2 sin theta minus 0 sama dengan 0. Jadi saya punya di sini setengah IP. Berapa tadi? Sepertiga ya. Sepertiga M L kuadrat dikali omega kuadrat sama dengan M G L per 2 sin theta. L-nya saya coret. Setengahnya juga saya coret. M-nya juga saya coret. Jadi saya dapatkan omega kuadrat sama dengan 3G per L sin theta. Saya dapatkan rumusan yang sama di sini. Ya. Saya juga bisa hitung sebenarnya berapa percepatan bendanya gitu. Dengan menggunakan tadi bahwa alfa itu adalah omega d theta. Ini sebenarnya bisa kita tuliskan jadi begini ya. Setengah d omega kuadrat d theta sama dengan setengah turunan dari omega kuadratnya kan tadi 3G per L sin theta. Jadi saya punya alfanya adalah 3G per L, 3G per 2L, turunan sin adalah theta. Oke, pertanyaan dulu.
pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi sekali lagi untuk menggunakan ini, untuk kasus begini, kita bisa gunakan dua formulasi. Satu kita gunakan hukum Newton ya, untuk rotasi begitu. Nah, satu lagi kita gunakan energi juga bisa ya, untuk mendapatkan ini. Nah, ya. Nah, jadi inilah contoh gerak dari rotasi murni ya. Jadi dia diengsel, kemudian sistem bergeser gitu ya, berputar gitu ya, rotasi murni. Nah, tapi kemarin ketika kita bicara benda tegar pada awalnya gitu ya, gerak umum suatu benda tegar itu kan adalah gabungan gitu ya, gabungan dari gerak rotasi dan gerak translasi. Gabungan dari gerak rotasi dan gerak translasi. Ya. Nah, jadi gerak benda tegar secara umum itu adalah gerak dari pusat massa ya, ditambah dengan rotasi terhadap pusat massa ya. Pusat massa. Tentunya gerak pusat massa adalah gerak translasi. Ini yang gerak pure translasi. Nah, ini yang apa namanya? Rotasi murni ya. Nah, pada umumnya sebenarnya gerak dari pusat massa dan gerak rotasi ini dia tidak saling terkait gitu ya. Jadi pusat massa ya dia bisa bergerak gitu mengikuti hubungan sigma F eksternal sama dengan M kali A pusat massa. Ya, pusat massa dan rotasi dia mengikuti aturannya sendiri gitu ya. Ada pusat massa gitu ya. Kali alfa ya. Nah, geraknya bisa ya bergantung objeknya sih, tapi geraknya bisa lumayan rumit sebenarnya. Nah, tapi kita akan bahas salah satu contoh saja, yaitu terkait dengan gerak menggelinding. Gelinding atau yang disebut sebagai itu rolling ya. Nah, jadi bayangkan saya punya sebuah bola gitu ya, kemudian dia menggelinding dalam suatu bidang gitu ya. Bisa bidang datar, bisa bidang miring gitu ya. Pokoknya dia menggelinding. Nah, tadi
gerak menggelinding itu gabungan ya, tadi dari gerak translasi murni, yaitu gerak pusat massa, ditambah dengan gerak rotasi murni gitu ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan misalkan ini adalah saya punya sebuah bola. Biar sama, ini saya copy dulu. Saya copy lagi. Nah, kalau saya hanya tinjau gerak dari pusat massanya, ya, gerak translasi murni, jadi ini gerak pusat massa, translasi murni, gitu. Jadi kalau ini adalah pusat massanya, kemudian misalkan pusat massanya itu bergerak dengan kecepatan vm, misalkan gitu. Nah, maka setiap titik, karena dia translasi, tidak ada rotasi, maka setiap titik pada benda tegar ini atau pada bola ini, dia juga bergerak translasi. Ya. Dia mempunyai kecepatan yang persis sama dengan pusat massanya. Jadi kalau saya gambarkan kecepatan di sini, di titik paling atas, ini juga sama, kecepatannya sama-sama VPM. Ini juga sama-sama VPM. Nah, kalau saya gambarkan di sini, nah ini juga sama ya, sama-sama VPM. Nah, jadi semuanya itu memiliki kecepatan yang sama. Makanya dia geraknya translasi. Lurus saja, tidak ada putar, tidak mutar sama sekali. Jadi biasanya ini disebut sebagai apa? Sliding ya. Dia bergeser saja gitu ya, tidak ada rotasi. Dia hanya pergeseran saja, semua titik memiliki kecepatan yang sama dengan pusat massanya. Nah, sekarang kalau kita tinjau rotasi terhadap pusat massa, ini adalah rotasi murni. Nah, tentunya kalau rotasi murni terhadap pusat massa, di titik ini itu tidak ada pusat massanya, dia tidak berputar gitu ya, karena ya rotasinya kan terhadap pusat massa. Jadi ini adalah sumbu putarnya melalui pusat massa. Ini adalah pusat massa, saya sebut aja titik O. Gitu. Nah, karena dia rotasi begini, jadi di titik ujung ini, saya kasih warna yang lain ya. Saya pakai warna merah misalkan. Nah, di ujung sini, itu dia geraknya ke sini. Nah, tapi di ujung sini, dia geraknya ke sini. Ini sama dengan omega kali R. Kalau ini jari-jarinya R boleh ya. Ini juga omega kali R. Nah, kalau saya tinjau di titik ini, yang kita tinjau sini, dia ke sini kecepatannya kan karena dia rotasi. Ini omega kali R.
Nah, ini jadi pure rotasi semua di setiap titik. Kecepatannya itu tidak lagi sama dengan kecepatan pusat massa, tapi di setiap titik kecepatannya itu menyinggung ya, menyinggung lingkaran ini. Nah, sekarang kalau kita combine, kalau kita gabung, jadi ini adalah gerak menggelinding. Menggelinding. Itu yang rolling ya. Nah, ini kita gabungkan di sini. Artinya kita tambahkan saja kecepatan di setiap titiknya gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tinjau di pusat massa, pada gerak pusat massa atau gerak translasi murni, dia punya kecepatan sebesar VPM. Sedangkan pada rotasi murni di titik pusat massa dia kecepatannya 0 gitu ya. Jadi kalau saya resultankan, maka sekarang dia punya kecepatan VPM. Gitu. Nah, sedangkan di titik ini, di titik yang atas, komponen translasinya dari translasi itu ada kecepatan sama dengan VPM. Dari rotasi dia juga ada kecepatan sama dengan omega R dan besar arahnya sama. Jadi kalau saya resultankan, ini jadi makin panjang gitu ya. Ini adalah VPM tambah omega R gitu. Nah, sedangkan di titik yang ini, nah yang ujung ini, dia punya dua komponen juga, ada kecepatan arah mendatar ya, dari VPM, tapi juga ada komponen kecepatan yang, warna hijau, ada VPM, kemudian ada omega R di sini. Nah, jadi dia kecepatannya itu yang resultan. Kecepatan yang resultan, biru. Nah, di titik ini kecepatannya yang resultan yang ini. Nah, jadi masalah sebenarnya di titik ini. Di titik paling bawah. Di titik paling bawah itu ada dua komponen. Satu ada VPM dari translasi yang arahnya ke kanan. Satu lagi ada omega R ya, yang datang dari gerak rotasi. Nah, problemnya itu adalah arahnya berlawanan. Karena arahnya berlawanan, jadi ketika kita ingin menghitung resultannya, itu ada 3 kemungkinan gitu ya. Dia bisa ke kiri, kalau omega R-nya lebih besar. Dia bisa ke kanan, kalau VPM-nya lebih besar, atau dia bisa 0. Nah, dia bisa 0 kalau VPM-nya persis sama dengan omega R. Nah, jika kita tinjau menggelinding sempurna, jadi benar-benar gerak menggelinding, nah syarat dari gerak menggelinding itu adalah kecepatan di titik kontak ini itu sama dengan 0. Jadi ketika kita tinjau rolling di sini, atau menggelinding,
Itu makanya kecepatan di titik kontak itu sama dengan 0. Nah, akibatnya maka VPM itu harus selalu sama dengan omega R. Jadi ini adalah syaratnya bahwa VPM itu selalu sama dengan omega kali R. Ya. Kalau dia ini. Nah, apa yang terjadi kalau VPM-nya lebih besar daripada omega R gitu ya. Atau omega R-nya yang lebih besar daripada VPM. Nah, berarti di titik kontaknya dia punya kecepatan ke kiri atau ke kanan bergantung pada apa? Mana yang lebih besar gitu ya. Nah, kasus seperti itu kita sebut sebagai kasus yang sliding gitu ya. Bukan sliding, slip ya. Jadi dia rolling tapi slip gitu ya. Ada ya slip gitu. Slipnya bergantung apakah slipnya itu komponen translasi yang lebih besar atau komponen rotasi yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita tinjau gerak menggelinding, selalu VPM-nya lebih sama dengan omega R. Nah, akibatnya juga apa di sini sebenarnya? Karena kecepatan di titik kontak itu selalu 0, ya. Karena kecepatan di titik kontak itu selalu 0, maka jika kita kerja atau si benda ini menggelinding pada permukaan yang kasar, jika benda menggelinding pada permukaan yang kasar, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statik. Gaya gesek statik. Oke. Nah, kenapa gaya gesek statik? Ya tadi karena titik kontaknya sama dengan 0, maka setiap saat sebenarnya tidak ada pergeseran antara bola dengan permukaan bidangnya gitu ya, baik itu nanti bidang miring atau bidang datar gitu ya. Karena kecepatan di titik kontaknya itu selalu sama dengan 0. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Gak ada? Oke. Ambil contoh misalkan. Saya punya bidang miring. Sudut kemiringannya beta misalkan begitu. Dan saya punya bola atau silinder, bola lah gitu ya. Bola pejal. Bola pejal. Mulainya dari puncak bidang miring
Misalkan ini adalah puncak bidang miringnya. Ini adalah bola pejal. Masanya M, jari-jarinya R. Homogen tentunya. Kemudian kita lepaskan di sini di puncak bidang miring. Nah, kalau bidang miringnya licin, ya, dia tidak akan ada rotasi sebenarnya. Dia hanya sliding saja. Nah, maka di sini bidang miringnya harus kasar. Ya. Sebut aja μs μk. Bidang miringnya kasar. Kemudian diketahui misalkan objeknya itu dia pure rolling. Dia benar-benar menggelinding tanpa slip. Kita ingin objek itu menggelinding tanpa slip. Nah, ingat kalau menggelinding tanpa slip, kita selalu punya relasi VPM itu sama dengan omega R. Nah, jadi kalau saya gambarkan diagram gayanya, diagramnya bebas. Saya gambar lagi bolanya. Kemudian saya gambar lagi yang miringnya. Nggak bisa lah. Nah, begitu aja. Ini titik kontaknya di sini. Berarti kalau saya gambarkan gaya-gayanya, pertama tentunya saya punya gaya berat ke sini. Anyway. Nah, kemudian saya punya gaya normal di titik kontak ini bekerjanya. N. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini, kalau cuma dua ini yang bekerja, ya, W itu kerjanya di pusat massa, dan N itu kerjanya juga menuju pusat massa arahnya, maka torsi oleh kedua objek ini kedua gaya ini sama dengan 0. Nah, kalau torsi oleh kedua gaya ini sama dengan 0, maka ketika kita dilepaskan, dia tidak ada torsi yang dia bikin, jadi tidak ada rotasi di situ ya. Jadi dia cuma sliding saja. Nah, tapi ada friction karena kasar. Nah, maka di sini harus ada gaya gesek. Nah, tadi karena kita ingin menggelinding tanpa slip, sekali lagi kalau menggelinding tanpa slip, kecepatan di titik kontak itu selalu sama dengan 0 setiap saat. Ya. Nah, maka gaya gesek yang bekerja itu selalulah gaya gesek yang statik. Nah, ingat gaya gesek statik itu nilainya tidak sama dengan μs kali n ya. Gaya gesek itu nilainya, gaya gesek statik itu nilainya dari 0 sampai μs kali n. Jadi belum tentu dia sama dengan μs kali n. Nah, sekarang kita bikin koordinat. Misalkan saya pilih ini sebagai sumbu X, saya pilih ini sebagai sumbu Y, seperti biasa kalau di bidang miring. Ini beta. Nah, sekarang kalau saya tinjau massa, maka saya tinggal hitung sigma F eksternal itu sama dengan M dikali A pusat massa. Yang arah X saja dulu saya hitung. Arah X ya. Salah. Sigma F eksternal arah X
sama dengan M kali A pusat massa arah X gitu. Ya. Dan tentunya sigma F arah Y sama dengan M dikali A pusat massa arah Y. Karena benda tidak bergerak pada arah Y ya, pusat massanya. Pusat massa itu hanya bergerak pada arah X, seperti halnya bergerak pada bidang miring biasa. Ini tentunya sama dengan 0. Dari sini ya temukan hal yang sama sebenarnya. Mg cos beta sama dengan 0. Jadi N sama dengan M-nya yang besar sama dengan Mg cos beta. Nah, sedangkan yang arah X saya punya Mg sin beta minus Fs sama dengan M kali A aja gitu ya. Karena AX-nya saya sebut aja A. Nah, di sini ini tempting sebenarnya merubah, apalagi kalau mu S-nya dikasih tahu, merubah Fs itu menjadi mu S kali N. Ya. Tapi sekali lagi Fs itu tidak selalu sama dengan mu S kali N. Ya. Jadi ini Anda jangan serung, jangan diganti dulu. Kita biarkan saja begini. Nah, tapi kita punya rumusan satu lagi, itu terkait dengan rotasi terhadap pusat massa. Nah, terkait dengan rotasi pusat massa, rotasi terhadap pusat massa, saya punya sigma torque itu sama dengan I pusat massa kalikan dengan alfa. Ini adalah O pusat massanya. Nah, sekarang ada 3 gaya yang bekerja. Nah, 3 gaya ini apa namanya? Ketiga gaya ini itu yang punya torsi itu hanya yang gaya gesek saja. Tadi saya bilang W dengan N itu torsinya sama dengan 0. Karena W itu persis kerjanya di pusat massa. Jadi R-nya sama dengan 0. Dan N itu mengarah ke pusat massa. Jadi sudutnya sama dengan 180 derajat. Sin 180 derajat sama dengan 0. Jadi torque-nya 0 juga. Jadi hanya yang Fs saja. Kita ambil searah jarum jam positif. Nah, kalau saya ambil searah jarum jam positif, maka saya punya di sini Fs positif ya. Nah, dikali R, R-nya adalah yang ini tentunya. (90 derajat). Jadi F dikalikan panjangnya R kalikan sin 90 derajat sama dengan karena kita tinjau bola pejal terhadap pusat massa ini jadi 2/5 mr kuadrat kali alfa. R-nya coret. Jadi saya punya Fs itu adalah 2/5 alfa kali R. Nah, kita punya 3 persamaan ini. Kita punya 3 persamaan dari gerak pusat massa pada arah X itu adalah Mg sin beta minus Fs sama dengan M kali A. Kemudian N sama dengan Mg cos beta dari yang arah Y. Satu lagi dari rotasi terhadap pusat massa itu adalah Fs sama dengan 2/5 alfa kali R. Nah, karena kita tinjau gerak menggelinding tanpa slip, gelinding tanpa slip, maka saya punya selalu tadi kan VPM itu sama dengan omega kali R. Ya. Nah, kalau ini saya turunkan terhadap T, ya, kalau saya turunkan terhadap terhadap waktu, maka ini jadi APM pusat massa sama dengan turunan omega adalah alfa kalikan dengan R. Ya. Nah, jadi kalau menggelinding tanpa slip, saya juga punya relasi bahwa
percepatan pusat massa itu sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan R. Jadi pada akhirnya saya punya dari sini, saya substitusi, Fs ini saya substitusi ke sini, saya dapatkan mg sin beta minus 2/5 alfa R sama dengan M kali A. Ada M-nya ya? Lupa saya. M alfa R, sorry ya. M alfa R. M-nya bisa kita buang. Jadi saya punya G sin beta sama dengan 2/5 alfa R tambah A. Nah, tadi karena mengeliling tanpa slip, maka alfa kali R itu sama dengan A. Jadi saya punya 7/5 A sama dengan G sin beta. Jadi saya dapatkan A itu sama dengan 5/7 G sin beta ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Enggak ada? Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa sekarang pusat massa ya, itu bergerak dengan percepatan tidak lagi G sin beta seperti halnya partikel biasa, tapi dia pusat massanya bergerak turun dengan percepatan 5/7 G sin beta. Jadi kalau saya pengen hitung misalkan berapa kecepatan benda bola setelah sampai di dasar misalkan, bola apa sampai di dasar, saya gambar lagi ya. Jika sampai di dasar misalkan, terlalu gede bolanya ya. Sedikit. Ketika sampai di dasar, so, kalau jarak ininya adalah L, panjang bidang miringnya adalah L, nah, ini adalah V-nya di sini, kita sebut aja V final gitu. Nah, karena ini konstan, ya, maka tentunya GLBB, geraknya GLBB ya, gerak partikel itu GLBB, ya maka saya punya bahwa VPM arah X pada saat T itu adalah cuman A kali T aja begitu ya. Jadi saya punya ini adalah 5GT per 7 kali sin beta. Dan saya punya XPM saat T itu adalah karena saya bikin koordinatnya di sini nolnya misalkan. Ini titik originnya di sini.
Jadi awalnya X-nya 0, maka saya tinggal punya V0-nya juga 0, jadi tinggal sama dengan setengah A. T kuadrat saja ya. Ini berarti apa? 5/14 GT kuadrat sin beta. Nah, ketika sampai di dasar, maka X-nya sama dengan L. Kita bisa dapatkan jadi L sama dengan 5/14 GT kuadrat sin beta. Jadi saya punya T kuadrat itu adalah 14L per 5G sin beta. Akhirnya kita dapatkan laju di dasar. VF. Saya kuadratkan aja. Jadi 25 G kuadrat T kuadrat per 49 sin kuadrat beta. Kemudian T kuadratnya saya ganti. Jadi saya dapatkan 25 G kuadrat per 49 sin kuadrat beta dikali 14L per 5G sin beta. Jadi saya dapatkan berapa tuh? G-nya coret 1. Sini 2, sisa 2, sini 7. Ini 5. Sin betanya juga coret 1. Dapatkan akhirnya VF kuadrat itu adalah 10/7 ya. GL sin beta. Oke. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya. Ya. Yang berarti yang FY-nya tadi nggak dipakai ya Pak, yang R normalnya tadi? Enggak, dalam hal ini dia N-nya ya udah sama dengan itu aja. Nggak dipakai di perhitungan selanjutnya maksudnya. Oh, oke Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Pak mau nanya kalau yang VF tadi kenapa VF kuadrat ya Pak ya? Ya saya kuadratin, yang ini saya kuadratkan. Yang ini saya kuadratkan. Kenapa kuadratkan? Karena kan saya punya rumusnya di sini T kuadrat. Sedangkan di sini T di F, di V. Nah, supaya saya nggak harus ngakarin gitu, jadi saya kuadratin aja. Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Menggelinding yang contohnya ini berarti dia nggak punya komponen Y ya Pak, kecepatan yang mana? Gimana, sorry? Ini nggak punya komponen kecepatan Y, Pak. Enggak, karena saya bikin X-nya kan sejajar bidang miring, jadi dia hanya menggelinding sepanjang bidang miring saja. Nah, kalau saya tinjau pusat masanya, dia pusat masanya hanya bergerak pada arah X saja, tidak ada ke arah Y. Oh, baik Pak, terima kasih. Ntar kalau dia ke arah Y, ada gerak ke arah Y, ntar dia loncat ke atas berarti. Kan nggak loncat ke atas. Dia tetap aja geraknya tuh, dia terus nempel gitu kan. Kalau dia terus nempel, maka pusat masanya itu hanya bergerak searah. Ada lagi? Jadi kalau ngebahas gerak pusat massa itu persis sama dengan ngebahas gerak partikel biasa sebenarnya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nah, tentunya
sama halnya dengan kasus yang pertama tadi, untuk gerak menggelinding kita juga bisa gunakan current energy, ya, memanfaatkan rumusan energi. Jadi kalau saya tuliskan lagi, saya copy. Setupnya seperti ini. Ya, kemudian ini juga saya gambar, saya bikin, saya pindahkan. Nah, jadi saya ulangi di sini. Saya bersihkan dulu. Hilang semua. Udah biarin ini. Oke, nah, setupnya begini. Nah, gaya yang bekerjanya ada 3, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Gaya berat itu tidak ada masalah, dia konservatif. Gaya normal dia tidak konservatif, tapi tentunya usahanya 0 sekarang karena dia tegak lurus ya terhadap perpindahan, terhadap sumbu X. Usaha oleh gaya normal selalu sama dengan 0 di sini. Gimana dengan yang gaya gesek? Usahanya ada nggak? Nah, di sini ada gaya gesek. Nah, jadi kalau gitu delta E sama dengan delta K plus delta U itu kan sama dengan WNK. Nah, tadi gaya oleh gaya normalnya sama dengan 0. Nah, sekarang berarti kita harus cek apakah usaha oleh gaya geseknya ada atau enggak. Nah, di sini gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek statik. Karena dia bekerjanya gaya gesek statik, dan gaya gesek itu tidak menyebabkan adanya perpindahan, tidak menyebabkan adanya pergeseran. Kenapa? Ya tadi karena kecepatan di titik kontaknya selalu sama dengan 0, makanya dia statik. Jadi usaha oleh gaya gesek yang ini juga sama dengan 0. Sehingga yang melakukan usaha tinggallah gaya berat yang merupakan gaya konservatif. Jadi ini juga bisa kita set sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal cek saja K final dikurangi K initial ditambah U final minus U initial dengan 0. K inisial tentunya sama dengan 0 karena awalnya dia diam. Nah, tinggal yang K. Nah, sekarang berbeda dengan tadi yang awal ini. Nah, di sini karena geraknya itu pure rotasi ya, maka energi kinetiknya ya cuma energi kinetik rotasi saja setengah I omega kuadrat. Nah, tapi di sini sekarang gerak menggelinding. Kalau gerak menggelinding ada 2 komponen, yaitu ada gerak dari pusat massa dan ada gerak rotasi terhadap pusat massa. Nah, jadi energi kinetiknya juga double. Energi kinetiknya ada setengah I omega kuadrat ditambah setengah M V final kuadrat. Jadi ini adalah energi kinetik komponen dari gerak pusat massa. Yang ini adalah komponen energi kinetik dari gerak rotasi terhadap pusat massa. Nah, jadi energi kinetiknya ada 2. Nah, ditambah U finalnya yang ini ya. Jadi saya tulis saja Mg H final minus H initial sama dengan 0.
Nah, tentunya kalau saya pilih di bawah itu adalah, atau di sini itu adalah Y-nya sama dengan 0. Saya pakai warna yang lain harusnya. Warna hijau. Nah, maka Y finalnya sama dengan 0. H finalnya sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi saya punya, nah lagi tadi, karena menggelinding tanpa slip, gelinding tanpa slip, maka saya punya V final sama dengan omega final kali R. Tentunya, nah, jadi saya bisa ganti di sini setengah kali 2/5 MR kuadrat dikali V final kuadrat per R kuadrat ditambah setengah M V final kuadrat sama dengan MG dikali H inisial, ya. H inisial itu yang ini berarti. Saya bisa nyatakan dia dalam L, apa berarti? L sin ya. L sin beta. L sin beta begitu. Jadi saya punya apa tuh? Coret, M-nya coret. R kuadratnya juga coret. Jadi saya punya 1/5 tambah setengah. Ya, VF kuadrat. Sama dengan KL sin beta. Jadi berapa tuh setengah tambah 1/5? 7/10 ya. Ya 7/10, jadi VF kuadrat sama dengan 10/7 tentunya ya. KL sin beta. Ya. Kita dapatkan hal yang sama dengan yang ini 10/7. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, tadi WFS-nya kenapa 0 ya? Kenapa WFS 0? Ya, tadi pertama karena dia kan di titik, dia kan kerjanya di titik kontak ya. Dia kerjanya di titik kontak. Nah, tapi di titik kontak kecepatannya itu selalu sama dengan 0. Kalau dia menggelinding tanpa slip. Artinya setiap saat itu sebenarnya tidak ada pergeseran relatif antara bola ya, dengan si bidang miringnya. Kalau tidak ada pergeseran relatif, maka usaha oleh gayanya kan selalu sama dengan 0 sebenarnya. Karena kan gaya itu sebenarnya usaha itu pada dasarnya gaya dikalikan dengan perpindahan gitu ya. Nah, karena tidak ada pergeseran relatif, ya maka usahanya sama dengan 0. Nah, lagian juga itu kan sebenarnya gayanya, makanya itu usaha gesekannya itu gesekan statik, itu bukan kinetik. Kalau gesekannya yang bekerja kinetik, itu pasti usahanya ada gitu ya. Tapi kalau di sini kan yang bekerjanya geseknya gaya gesek statik gitu. Makanya usahanya sama dengan 0. Oke, ada lagi? Permisi Pak Vicky. Silahkan. Sebenarnya saya belum kebayang Pak, kalau misalnya benda bergerak selip itu seperti apa? Coba ya kita. Mudah-mudahan sih kelihatan. Terkait dengan slipnya. Bentar ya. Ya, resource.
Saya nggak tahu ini nanti bakal seberapa jelas, tapi kita coba aja. Coba kita gedein deh. Nggak bisa di zoom. Kenapa dah? Nah, misalkan ini saya punya bola begini, dia tidak di bidang miring sih ya. Ini kelihatan kan ya share screen-nya? Terlihat, Pak. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau dia slip, ya, nah bisa lihat titik A ini adalah pusat massa, ya. Dia akan gerak ke kanan tentunya, dan titik B ini dia akan rotasi. Kalau saya play, nah bisa dilihat di sini, kelihatan nggak sih? Nah, jadi si B itu muternya jauh lebih banyak daripada si A, gesernya. Nah, itu menyebabkan sebenarnya bahwa komponen rotasi, ya, omega R-nya tadi lebih besar daripada, ini sebenarnya animasinya belum selesai sih, tapi nggak apa-apa. Jadi dia lebih banyak rotasinya gitu daripada geser slidingnya. Jadi ini adalah contoh yang omega R-nya lebih besar daripada rotasinya, daripada VPM-nya ya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, kalau Anda lihat, saya kasih impuls persis di tengah. Nah, jadi kalau Anda, ini mungkin terlalu cepat ya. Saya kecilin deh. Nah, bisa dilihat di sini ketika awal ya. Ketika awal dia sliding, tapi dia udah geser, tapi B-nya nggak muter, gitu ya. Nah, muternya masih lama-lama gitu. Nah, baru dia muter. Nah, jadi di sini itu dia kasusnya slide gitu, baru muter. Nah, baru dia muter jalan gitu. Nah, itu slip gitu. Jadi ketika di sini dia slip, nah lama-lama dia rolling tanpa slip. Di sini udah nggak slip lagi. Ya, di sini dengan omega R gitu. Itu sih kira-kira, kalau mudah-mudahan sih kebayang. Jadi slip itu ada dua kasus, dia bisa rotasinya lebih banyak gitu ya, atau translasinya lebih banyak. Jadi di sini muter, tapi gesernya pelan gitu. Mirip dengan kamu kalau punya ban mobil gitu ya, kalau lihat ban mobil yang kejebak di lumpur gitu. Kalau ban mobil yang kejebak di lumpur, itu kan ketika digas, bannya muter terus gitu, tapi dia nggak maju gitu. Nah, itu slip kan gitu. Slip tapi komponen rotasinya lebih dominan gitu ya. Jadi omega R-nya lebih besar daripada V pusat massanya. Atau bisa juga slip kalau Anda belok di jalanan licin gitu ya. Ketika Anda belok di jalanan licin, dia geser gitu, tapi dia nggak ada rotasi di situ. Di situ contoh slip yang kedua, di mana komponen translasinya sekarang yang dominan daripada komponen yang rotasinya. Itu sih kira-kira. Mudah-mudahan sih ada gambaran. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi untuk fisika dasar ini, kita nggak bahas yang slip sebenarnya. Yang kita bahas itu semua pasti rollingnya tanpa slip biasanya. Mudah-mudahan semester ini juga sama, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, ada lagi pertanyaan? Permisi Pak Piki, izin bertanya. Bisa ke atasan Pak? Yang di bagian, ya itu Pak. Yang di SPM itu kan setengah A PM dikali T kuadrat.
harusnya kan T pangkat 3 Pak, atau T kuadrat ya? T kuadrat kan GLBB dia. Oh, Karena kan oh A-nya iya. konstan. Kalau A-nya konstan, berarti kan geraknya GLBB. Oh baik Pak, terima kasih. Iya. Kalau GLBB kan X0 plus V0. X kali T ditambah setengah AX T kuadrat. Jadi T-nya kuadrat. Ada lagi? Pertanyaan? Pak mau nanya Ya. yang alfa tadi waktu diturunkan jadi setengah d omega kuadrat d theta, kenapa ya Pak? Yang ini? Iya yang itu. Ya coba aja kamu turunkan d omega kuadrat d theta. Coba. Kalau omega kuadrat diturunin jadi apa? Kalau x kuadrat diturunin jadi apa? Oh iya Pak, itu diturunin dari yang sebelumnya ya Pak ya? Iya, jadi ini kan 2 omega d omega dt kan? Kan kalau x kuadrat diturunkan juga 2x gitu. Nah, ini kalau omega kuadrat diturunkan ya 2 omega, tapi ada turunannya ini d omega d theta. Nah, tapi kan atasnya tuh nggak ada 2-nya. Nah, supaya 2-nya hilang maka dikaliin setengah di sini. Gitu. Oh, oke Pak, baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, nggak lupa. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya bisa stop recordingnya.